Oke, hari ini saya ditemani dengan Pak Dwi kembali. Beliau akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang sudah ada di kolom chat. Oke, mungkin banyak sekali nih Pak Dwi pertanyaannya. Mungkin ada 1.500. Oke, ini saya coba tanyakan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Ibu Popi, beliau bertanya untuk riset Kalbe apakah bisa berupa roti sehat ya yang ditujukan untuk orang-orang penderita celiac dan diabetes. Mungkin boleh dijawab Pak Dwi? Ya, tes. Ya, oke baik. Untuk pertanyaan dari Bu Popi ya, untuk riset Kalbe, untuk roti sehat gitu ya. Jadi kalau masuk ke functional food memang khusus gitu ya, itu memungkinkan Bu. Jadi silakan karena ini ada tujuannya juga indikasinya khusus gitu ya untuk penderita celiac dan diabetes gitu. Nah itu silakan. Apalagi mungkin kalau Bu Popi dan tim mungkin punya data-datanya gitu ya, data efikasinya bahwa ini lebih aman, ini lebih ini, nanti harapannya akan seperti itu gitu ya, ada yang menunjang untuk ke arah situ gitu, itu silahkan. Jadi bisa diajukan. Oke, semoga menjawab dari Ibu Popi. Untuk mungkin Bapak Ibu semua, saya kembali mau mengingatkan untuk informasi dari RKSA ini boleh silahkan dilihat di website kami di kalbe-rksa.com. Jadi di situ sudah lengkap penjelasan mengenai timelinenya, kemudian bagaimana cara registrasinya, tutorialnya, dan jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, di situ juga ada informasi mengenai kontak WhatsApp dan email dari tim RKSA. Oke, untuk selanjutnya dari pertanyaan dari Pak Bambang, apakah riset ini bisa dilakukan bersama dengan expert lain dari multidisiplin lain atau tim research? Bagaimana Pak? Ya, baik. Ya, untuk pertanyaannya apakah bisa dilakukan dengan expert lain gitu dari multidisiplin? Silahkan, kita terbuka gitu ya. Jadi catatannya prinsipal investigator yang terdaftar memang satu orang, tapi tim yang dibentuk dan komposisi dari timnya gitu ya, silahkan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Multidisiplin menggunakan expert yang lain bersama dengan expert yang lain gitu ya, itu sangat diperbolehkan. Silahkan nanti saat di kolom expertise gitu ya, saat self assessment gitu, silahkan dicantumkan di situ bahwa ada expert-expert yang lain. Kalau penilaiannya nanti kan karena ini multidisiplin, penilaiannya harapannya bisa optimal karena kita juga ada expert-expert yang lain, misal seperti itu ya. Jadi di dalam kolom penilaian self-assessment tadi, silakan dicantumkan reasonnya dan di lampiran riwayat penelitiannya juga silakan dilengkapi dengan expertise tersebut. Jadi seperti itu. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi mengenai berapa jumlah anggota dalam satu tim dan berapa judul yang bisa diajukan dalam satu tim. Kemudian rombongan nih Pak Dwi ya. Berapa jumlah nominal maksimum bab yang diajukan? RAB yang diajukan. Oke, baik. Untuk jumlah anggota dalam satu tim itu tidak spesifikkan, tidak dikontrol bahwa harus maksimum sekian, tidak ada, silahkan gitu ya. Dan berapa judul gitu, Bapak Ibu silahkan bisa mensubmit lebih dari satu judul dari tiap tim gitu ya. Kembali lagi tadi tolong agar riwayat penelitiannya bisa dilengkapi gitu ya. Karena satu judul sementara nanti kalau data PI-nya kan ada satu aja gitu ya. Nanti kalau ada beberapa judul berarti nanti riwayat penelitiannya tolong dilengkapi gitu. Nah kemudian berapa jumlah nominal maksimum RAB yang bisa diajukan gitu. Bapak Ibu untuk RAB silakan diajukan sesuai dengan rasionalitas. Total pembiayaan kita itu normatifnya 1,5 miliar untuk 3 pemenang. Apakah 1,5 miliar untuk 3 pemenang ini akan dibagi sama rata 500 juta, 500 juta, 500 juta seperti itu? Tidak Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak harus Bapak Ibu memfikskan, memaksakan 500 juta gitu. Nah, tidak, tapi Bapak Ibu silahkan menghitung kesesuaian dengan penelitiannya.
selama itu rasional, selama itu sesuai dengan nanti kita evaluasi, dari kami fleksibel, cukup ada fleksibilitas di situ. Tidak akan saklek 500 juta, mau nanti diajuinnya 501 juta, dapatnya 500 juta, tidak. Ya kalau 501 juta dan rasionalnya memang 501 juta, ya kita keluarkan 501 juta. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dwi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Andri. Untuk pengisian paten itu diminta URL nih Pak. Apakah ini dari link DJKI? Iya. Oke, untuk pengisian paten, jadi jika ada paten yang sudah approve gitu Bapak Ibu ya, bisa diberikan linknya. Apakah patennya tersebut melalui mekanisme DJKI, maksudnya melalui pendaftarannya di Indonesia, atau Bapak Ibu punya paten saat Bapak Ibu di luar gitu ya. Nah mungkin nggak lewat DJKI Indonesia gitu ya, tapi lewat organisasi paten di luar. Tapi selama Bapak Ibu termasuk dalam inventornya di situ, silahkan linknya di attach. Tidak harus dari website DJKI. Catatannya jika Bapak Ibu proses patennya masih berjalan, gitu, Bapak Ibu bisa memberikan link dari berita acara paten, baik itu masuk dalam submission atau masuk dalam public evaluation ya. Biasanya DJKI akan mengeluarkan itu Bapak Ibu. Nah silakan bisa dikasih linknya juga. Itu mungkin seperti itu terkait paten. Jadi tidak harus dari DJKI tadi ya Pak ya? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ilmu sosial dan humaniora memungkinkan berpartisipasi dalam award tahun ini? Jika ada, mungkin Pak Dwi bisa sebutkan contohnya? Ya, ini sepertinya pertanyaannya Agak sulit ya? cukup menantang gitu ya. Nah, karena skopnya ilmu sosial humaniora ini mungkin juga cukup lebar gitu ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, kita kembali ke kategorinya. Jadi ada 3 kategori tersebut. Jika penelitian Bapak Ibu dalam hal misal kalau kita ngomong sosial mungkin kebijakan atau policy maker dan segala macam, itu mungkin kalau sifatnya ranahnya kebijakan saat ini belum bisa Bapak Ibu gitu. Ya jadi disesuaikan terlepas dari latar belakang background ilmunya apa, tapi jika penelitiannya Bapak Ibu bisa memberikan dampak ke 3 kategori tadi gitu ya, memberikan dampak ke 3 kategori tadi, itu bisa dimasukkan gitu. Apakah mungkin saya sedikit ada gambaran karena hal yang sama pernah ditanyakan waktu pas kami sosialisasi secara offline gitu Bapak Ibu ya. Jadi apakah kalau saya membuat kebijakan outputnya berupa suatu kebijakan itu bisa atau tidak? Kalau outputnya hanya berupa kebijakan tidak bisa, tapi misal penelitiannya berfokus pada menemukan kombinasi baru dari kebijakan tersebut, membuat penelitian terkait kalau di dalam suatu populasi diimplementasi kebijakan bahwa setiap sakit ini diberikan komposisinya A, B, dan C, sehingga nanti outputnya gitu tidak hanya kebijakan tapi kita bisa tahu komposisi yang efektif seperti apa, itu mungkin masih bisa dicoba Bapak Ibu gitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat memberikan gambaran gitu. Selama masih bisa masuk ke dalam ketiga kategori tersebut dan memberikan dampak gitu, itu silahkan disubmit. Jadi seperti contoh tadi Pak Tirta ya, Iya. backgroundnya engineering tapi masuk ke dalam ketiga kategori tersebut ya Pak. Betul. Oke, semoga menjawab Ibu. Kemudian pertanyaan lanjutan, dalam satu periode biasanya berapa kuota proposal yang lolos tuh Pak? Baik. Untuk yang lolos dari pra proposal menjadi proposal itu 30 kuotanya. Jadi sejauh ini yang paling banyak yang kami pernah terima hampir dari 500 pra proposal, itu nanti kami seleksi jadi 30 gitu. Oke, berarti 30 proposal ya Pak Dwi ya? Betul. Oke, jadi Bapak Ibu saya mau mengingatkan kembali kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan selagi kita lagi dalam sesi Q&A.
Silahkan Iya. tanyakan di Q&A box ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Warantia. Untuk kategori 1, apakah hanya berlaku untuk obat kimiawi baru terkait personalized medicine? Oke, mungkin kalau direct menjawab tidak gitu ya. Tidak hanya murni untuk obat kimiawi baru gitu ya. Terkait dengan personalized medicine bisa saja dari yang sudah existing, tapi terlepas dari kombinasi, dosis dan segala macam atau bahkan metodologinya gitu ya. Bagaimana nanti menghantarkan yang personalized medicine tersebut, mungkin deliverynya gitu, itu juga bisa. Jadi tidak harus dari molekul tersebut molekul baru. Karena kalau molekul tersebut molekul baru, kami juga paham mungkin itu akan jadi cukup tantangan tersendiri gitu ya, dari penemuan molekulnya sampai hingga nantinya bisa dikomersialisasi. Jadi tidak harus obat kimiawi baru gitu. Oke, berarti tidak harus obat kimia baru ya, kimia baru ya Pak Dwi ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan lanjutan dari Pak Abdul, mohon info Pak, untuk penelitian di bidang computer science, apakah ada saran seperti apa bidang fokusnya? Dan beliau juga bertanya mengenai untuk bidang e-health itu seperti apa sih gambaran penelitiannya Pak? Oke, iya. Susah juga nih Pak pertanyaannya. Oke, computer science sepertinya juga tadi itu salah satunya yang dilakukan Pak Tirta gitu ya, yang dilakukan tadi Bu Kezia gitu ya. Dalam tim tersebut juga ada yang backgroundnya computer science gitu ya. Nah, jadi hal tersebut juga bisa masuk ke situ. Nah, terkait dengan bidang e-health gitu, gambarannya seperti apa penelitiannya? Tadi ada beberapa fokus disampaikan gitu ya, e-dokter gitu ya, atau mungkin sekarang banyak aplikasi digital gitu ya yang itu memperantarai gitu ya antara customer dengan produsennya gitu. Nah, ini juga banyak nih di tempat kami gitu. Baik itu dari sisi obat, dari sisi medical device gitu ya. Nah, itu juga bisa bentuknya seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi, platform-platform gitu ya. Di bidang kesehatan yang sebagai perantara antara customer dengan produsennya. Berikut juga bagaimana kita membantu tadi customer kita, baik itu yang pasien atau dalam artian orang sakit atau dalam artian orang sehat yang mau memaintain gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Oke. Kalau tadi di bidang humaniora, kalau yang ini bidang psikologi nih Pak Dwi, dari Ibu Nelis, beliau bertanya kalau untuk bidang psikologi, untuk meneliti permodelan untuk mental health, penderita penyakit tertentu atau segmen usia tertentu bisa memungkinkan nggak sih mengikuti RKSA ini Pak? Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau dari aspek psikologinya mungkin nanti dikaitkan dengan tadi ya, mungkin bioinformatiknya nanti dikaitkan dengan data-data pasiennya gitu ya, hingga akhirnya kita bisa membentuk suatu aplikasi atau platform yang bisa meningkatkan gitu ya efikasi atau lebih berdampak ke pasiennya gitu ya. Nah, jadi mungkin ke arah situ kita bisa kaitkan gitu untuk penelitian di bidang ini gitu. Mungkin seperti itu. Berarti kembali lagi ya Pak Dwi, kalau misalnya kita tidak melihat background tapi penelitiannya jika masuk ke dalam kategori 1, 2, dan 3 tadi bisa ya? Gitu. Oke, pertanyaan lanjutan dari Pak Johanto. Jika saya mengajukan sebuah formulasi obat, apakah pengajuan proposalnya bisa sampai ke uji klinis Pak? Baik, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jika mengajukan sebuah formulasi obat itu tentunya bisa Bapak. Jadi apakah kembali lagi tadi kita akan melihat dari aspek-aspek yang dinilai seperti tadi gitu ya, kebutuhan, aspek teknologinya, aspek nanti novelty-nya gitu ya. Dan apakah pengajuannya bisa sampai uji klinis gitu. Nah, silakan Bapak Ibu, dalam konteksnya di sini kita tidak membatasi part yang mana. Dan sebagai gambaran,
uji klinis sendiri itu juga cukup bervariasi gitu ya. Uji klinis sendiri itu juga cukup bervariasi, apakah yang dimaksud di uji klinis ini untuk registrasi dengan multi center atau uji klinis baru di satu site gitu ya, atau case study gitu ya. Nah itu monggo silakan diajukan gitu ya, dengan catatan seperti tadi gambarannya normatif pendanaannya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya gitu. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk waktu penelitiannya itu berapa lama nih Pak Dwi? Paling lama laporan akhir atau luaran publikasinya? Baik, harapannya untuk penelitiannya bisa selesai dalam 12 sampai maksimum 18 bulan Bapak Ibu. Gitu. Jadi 12 sampai 18 bulan itu harus sudah selesai. Untuk luarannya kita tidak mewajibkan adanya publikasi. Yang kami kejar adalah penelitiannya selesai dan harapannya memang itu sudah bisa dekat dengan hilirisasi. Gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian apakah tim pengusul bisa dari institusi yang berbeda karena membutuhkan kepakaran lain atau multidisiplin nih Pak? Ya, silahkan seperti tadi mungkin ya. Jadi kalau prinsipal investigatornya, karena di website kami satu gitu ya yang didaftarkan sebagai prinsipal investigator, tapi prinsipal investigatornya atau peneliti utamanya itu bisa menggandeng multidisiplin atau kepakaran lain untuk membentuk tim. Besar timnya juga tidak kami atur, disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu butuh kepakaran selebar apa gitu ya, sedivers apa gitu ya. Hingga untuk memastikan penelitian itu bisa selesai dalam kurun waktu yang sudah kami tetapkan tadi gitu. Oke, jadi tidak ada batas ketentuan apapun ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan lagi yang lain, apakah machine learning berbasis AI dalam deteksi penyakit bisa dimasukkan dalam topik diagnostik, Pak? Iya, sepertinya ini juga tadi salah satu mungkin beberapa contoh yang disampaikan di sesi sebelumnya oleh Bu Kezia atau Pak Tirta gitu ya. Jadi bisa silahkan AI platform gitu ya untuk membantu diagnostik gitu, itu masuk di dalam kategorinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Warantia, Ibu Warantia. Apakah pada saat publikasi urutan penulis jurnal harus urut dari ketua peneliti sebagai nama pertama tuh Pak? Iya. Oke, untuk terkait dengan publikasi yang di-attach di dalam riwayat penelitian tidak harus sebagai first authornya atau nama pertamanya gitu ya. Nah, itu nanti akan ada penilaiannya sendiri Bapak Ibu. Tadi mungkin sudah sempat disampaikan oleh Pak Andre gitu ya. Gimana kalau nanti sebagai first author atau corresponding author gitu ya. Nah, itu nanti akan ada penilaiannya. Jadi Bapak Ibu silakan submit. Tidak harus yang jadi first authornya. Jadi semua yang Bapak Ibu terlibat di dalamnya silahkan disubmit. Jadi tidak ada urutannya ya Pak ya? Iya, gitu. Sesuai ketentuan dari kesepakatan tim saja dari Bapak Ibu semua. Oke. Mungkin saya sedikit menambahkan Bu Anka, kalau terkait dengan pertanyaannya terkait dengan publikasi nantinya setelah jadi penelitian, kembali lagi kita tidak mengharuskan penelitian ini luarannya publikasi. Jadi Bapak Ibu dikembalikan ke tim gitu ya, dikembalikan ke tim untuk nanti publikasinya penamaannya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang tadi saya sampaikan sebelumnya terkait dengan riwayat penelitian. Nah kalau nanti yang terkait dengan output dari penelitian ini kemudian mau dipublikasikan, itu silakan diatur oleh tim gitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan Iya. Pak Dwi dari Ibu Warantia. Berarti untuk topik IVD Genomic Analysis Non-Infection Disease itu tidak masuk ya Pak? Yang tadi kami sampaikan di situ adalah topik-topik interest gitu ya. Topik-topik interest gitu. Nah kembali lagi, apakah nanti arthritis rheumatoid ini secara kebutuhan itu customernya banyak gitu ya, dan ini nanti hasil IVD genomic analisisnya impactful gitu, itu akan dinilai
Nah, jadi yang tadi poin-poin tadi itu adalah poin-poin yang memang sekarang mungkin jadi interest gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu ada di dalam kategori itu tapi mungkin bukan seperti ini, jadi bukan infectious disease gitu, silahkan Bapak Ibu masukkan gitu. Nanti tetap penilaian itu kita lihat dari aspek kebutuhan customernya ada, impactnya besar atau tidak gitu. Oke. Oke, kalau gitu, wah sesi tanya jawabnya sepertinya sudah habis ya Pak Dwi ya. Oke, oh terakhir Pak Dwi. Bagaimana dengan alokasi pembiayaan honor dari luaran? Apakah luaran juga take over ya? Tercover gitu ya. Misal jurnal ataupun dari haki dan gitu. paten. Haki dan patennya. Oke, jadi bagaimana dengan alokasi pembiayaan honor dan luaran? Terkait dengan alokasi pembiayaan di RAB gitu ya, untuk honorarium peneliti bisa dimasukkan Bapak Ibu dalam konteks yang rasional dan wajar gitu. Mungkin sekaligus juga pertanyaan terkait dengan RAB ini, untuk nantinya dana ini tidak bisa digunakan untuk investasi Bapak Ibu. Jadi untuk consumable part dan untuk honorarium dalam konteks yang rasional dan wajar gitu ya. Nah, apakah untuk luarannya juga tercover haki dan paten gitu? Ini tidak masuk di dalamnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, nantinya jika seandainya setelah penelitian selesai gitu ya, kita akan ada pengurusan terkait dengan haki dan paten, karena haki dan paten nanti akan menjadi kepemilikan bersama gitu ya. Ini akan diatur terpisah Bapak Ibu gitu ya. Murni untuk saat ini dana yang dikeluarkan untuk consumable part dari penelitian tersebut dan honorarium dalam konteks rasional dan wajar Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan Bu Popi. Oke, gimana panitia? Apakah boleh pertanyaan lanjutan? Sayang banget Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Dwi untuk sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Mungkin nanti kita di tanggal 6 ya Pak Dwi ya, kita akan ada sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu semua yang masih ingin bertanya dengan panitia RKSA. Atau kalau misalnya hari ini atau nanti ada kepikiran mau bertanya, silahkan tanyakan melalui website atau email yang informasinya ada di website kami di kalbe-rksa.com. Dan nanti di tanggal 6, waktunya di tanggal 10.30 ya, kita akan membuka sesi online tanya jawab mengenai RKSA ini. Jadi masih ada waktu untuk Bapak Ibu untuk silahkan registrasi dan submit pra-proposalnya. Oke, sayang banget waktunya sudah habis, tapi semoga melalui sesi kita pada hari ini Bapak Ibu semua sudah banyak tergambarkan mengenai informasi dari RKSA ini. Namun sekali lagi saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu semua, jika masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui email atau WhatsApp yang informasinya Bapak Ibu bisa dapatkan di website kami yaitu di kalbe-rksa.com. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Dwi, Pak Tirta, Bu Keja, dan tim RKSA. Izinkan saya tutup, tapi saya tidak punya pantun. Jadi kalau gitu sampai jumpa di waktu selanjutnya. Terima kasih.